Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 semester 1. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul, kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu, ya. Oke, di pentingnya menuntut ilmu, di situ kan ada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid yang ada di Quran surat Ar-Rahman dan Quran surat Al-Mujadalah. Nah, di sini kita akan membahas dua hukum tajwid ya, yaitu hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, hukum bacaan mad. Nah, pengertian hukum mad. Mad itu apa sih? Nah, arti mad menurut bahasa adalah tambahan. Sementara itu, menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Nah, huruf mad ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama waw sukun, ya, yang huruf sebelum wawnya itu berharokat domah. Dan yang kedua itu adalah ya sukun, yang huruf sebelum ya-nya itu adalah berharokat kasroh. Nah, yang terakhir huruf mad itu adalah alif, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Selanjutnya ada pembagian hukum mad. Nah, hukum mad ini terbagi menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama ada mad asli dan yang kedua ada mad far'i. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada mad asli. Mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun, tetapi di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mad. Nah, kadar panjangnya ini ada 2 harkat. Nah, yang termasuk mad asli adalah mad tabi'i. Ya, yang dimaksud mad asli ini adalah mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu apa sih? Nah, mad tabi'i ialah mad yang terdiri dari huruf-huruf yang tadi. Yang tadi itu yang mana? Hamzah, wawu, dan ya. Nah, dan tidak terdapat unsur tambahan lainnya. Nah, ini contohnya. Wa aqimu. Nah, itu kan di setelah qaf itu kan ada ya sukun. Nah, sebelum ya sukun ini hurufnya berbaris kasroh, maka ia dihukumi mad asli. Yang kedua, waruka'u. Mana hukum madnya? Ya, di ainnya ya. Ain, karena waw sukun sebelumnya domah. Panjangnya berapa harkat? 2. Yang ketiga, bil batili. Mana hukum madnya? Di huruf ba ya. Karena di situ ada alif sebelumnya fathah. Panjangnya berapa harkat? 2 harkat.
Selanjutnya di sini ada mad far'i. Nah, mad far'i itu apa sih? Mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Nah, mad far'i ini ada beberapa ya. Nah, hukum bacaan mad far'i yang pertama ada mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, mad ini dibaca 4 atau 5 harkat ketika wasol. Dan dibaca panjang 4, 5, atau 6 harkat ketika waqaf. Oke, wasol itu dilangsungkan ya, tidak berhenti dulu, seperti dilangsungkan. Oke, sampai sini paham? Baik, agar mudah difahami, kita langsung ke contoh mad wajib muttasil ya. Di sini, mad wajib muttasil adalah tadi mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, di sini ada yang pertama, sawaun ya. Sawa, wa-nya ini kan hukumnya mad, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Berarti dihukumi mad wajib muttasil. Bacanya berapa harkat? 4 atau 5 harkat ketika diwasolkan dan 4, 5 sampai 6 ketika diwaqafkan. Seperti itu. Sawaun alaihim. Nah, itu dibacanya 5 atau 4 harkat kalau diwasolkan, seperti itu. Yang kedua, sufaha'u. Nah, ini juga termasuk mad wajib muttasil ya. Karena haknya itu hukumnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Oke, sampai sini paham? Kalau tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, yang kedua, hukum bacaan mad far'i ini adalah mad jaiz munfasil. Siapa yang sudah tahu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil ini adalah mad yang bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Nah, mad ini dibaca 4 atau 5 harkat ketika wasol dan dibaca panjang 2 harkat ketika waqaf. Contohnya mana? Ini contohnya. Nah, yang pertama ada wa ma unzila. Nah, di mana letak mad wajib munfasilnya? Di ma, karena ma ini kan hukum asalnya itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat, maka hukumnya menjadi mad wajib munfasil. Bu, gimana cara membedakan satu kalimat dengan 2 kalimat? Nah, cara membedakannya, kalau satu kalimat itu biasanya hamzahnya itu berdiri. Seperti ini, wa ma unzila, berdiri. Nah, kalau misalkan satu kalimat hamzahnya itu bengkok, kayak ini. Sawaun sufaha'u wassama'u. Nah, gitu ya. Kalau munfasil itu hamzahnya berdiri, kalau muttasil hamzahnya itu bengkok. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke mad far'i yang ketiga, yaitu mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini ialah mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau karena ujung ayat ya. Kita langsung ke contohnya. Mad arid lisukun. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Di mana letak mad arid disukunnya? Di qin ya. Oke, kenapa dihukumi dengan mad arid disukun? Karena ini ada huruf mad ya, ada hukum bacaan mad, yaitu ya sukun sebelumnya berbaris kasroh,
Lalu di depannya ada huruf hidup dan diwakofkan, diberhentikan. Maka panjang mad arid disukun ini terserah, boleh 6, boleh 5, boleh 4 harkat, seperti itu. Contoh yang kedua, yunfiqun. Contoh yang ketiga, yu'minun, seperti itu. Oke, selanjutnya ada hukum mad iwad. Nah, mad iwad itu apa sih? Mad iwad adalah bacaan panjang pada akhir ayat atau kalimah sebagai pengganti suara tanwin. Nah, ini tanwinnya itu khusus fathah ya, atau fathatain yang tidak berbunyi karena bacaannya diwakofkan. Kita seperti biasa langsung ke contoh. Mad iwad. Contohnya, hisabai yasiro. Di mana letak mad iwadnya? Di siro, ro-nya ya. Nah, kenapa siro? Kenapa hisabai yasiro, ro-nya ini dihukumi mad iwad? Karena ro-nya ini kan hak asal hukumnya itu mad tabi'i ya, mad asli. Nah, dikarenakan ro-nya ini berbaris fathatain lalu diwakofkan, maka ia dikenai dengan hukum mad iwad, seperti itu. Atau agar lebih mudahnya gini deh, mad tabi'i yang berbaris fathatain lalu diwakofkan itu hukumnya mad iwad. Contoh yang kedua ada fataham mubina, itu mad iwad naknya. Yang ketiganya wa yu'zim lahu ajra. Nah, itu juga mad iwad. Bu, panjangnya berapa? Sama seperti mad arid disukun. Kalau diwakofkan ya. Kalau tidak diwakofkan, tergantung huruf yang sebelumnya. Contoh di hukum yang kedua. Fatham mubina. Ini kan kalau fathah ha-nya ini kan mad tabi'i berbaris tanwin. Kalau dia dilanjutkan ke mubina ini hukumnya menjadi idgham bigunnah ya, karena tanwin menghadapi mem. Tetapi kalau misalnya fathah itu menjadi mad iwad, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, jangan lupa tulis di kolom komentar atau bisa langsung WA Ibu. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum bacaan alif lam. Nah, hukum bacaan alif lam ini terbagi menjadi dua. Ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, hukum bacaan syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah ini kenapa disebut syamsiyah? Karena artinya matahari ya. Kalau kita melihat matahari di siang bolong itu kan silau ya, nggak terlihat jelas. Nah, sama ini juga cara membacanya itu yang dihilangkan kata alif lamnya. Jadi alif lamnya tidak dibaca atau dihilangkan, seperti itu. Nah, hurufnya ini ada 14. Ta, fa, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, lam, nun. Itu huruf-huruf syamsiyah. Nah, huruf qamariyah juga ada 14. Yang pertama ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, perbedaan syamsiyah dan alif lam qamariyah ini, kalau alif lam qamariyah ini artinya itu bulan. Kalau kita melihat bulan itu di malam hari itu jelas ya. Jadi alnya itu dibaca jelas. Kalau syamsiyah dibaca samar atau dihilangkan, seperti itu. Oke, agar mudah dipahami kita langsung ke contoh. Nih, ada contoh alif lam qamariyah. Yang pertama, al-jumu'atu. Nah,
ketika kita baca ini, alif lamnya itu dibaca jelas, al-jumu'atu. Paham? Ini ya, yang hukum alif lam qamariyah ini sudah ibu lingkari. Yang kedua, al-khairu, lamnya dibaca jelas, al-filu sama, al-kabiru itu juga sama. Nah, alif lam pada bacaan yang 4 tadi dibaca dengan jelas, layaknya kita melihat bulan di malam hari, jelas ya. Yang kedua, contoh alif lam syamsiyah. At-takatsur. Ya, ini ya. Jadi alif lamnya itu tidak dibawa. Bukan al-takasur, bukan, karena ini ta ini termasuk huruf syamsiyah. At-takatsur, ar-rahman, an-nasu, az-zalimina. Nah, biasanya kalau huruf syamsiyah ini setelah alif lam ini huruf syamsiyah ada tanda tasydidnya. Ya, ada tanda tasydidnya. Kalau huruf qamariyah itu tidak ada tasydidnya. Nah, seperti itu teman-teman hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, Ibu punya tugas untuk teman-teman. Nah, teman-teman silahkan tulis hukum bacaan mad dan alif lam yang terdapat pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Batas waktu pengumpulannya hari ini sampai jam 4 sore. Kalau tidak mengumpulkan, dianggap tidak hadir ya teman-teman. Nah, untuk pengumpulannya silakan teman-teman buka link yang ada di deskripsi atau link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Oke, baik teman-teman, Ibu akhiri perjumpaan kita pada pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat.